Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Putri Firlianti, nomor absen 1, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan kisah 25 nabi atau rasul, yaitu kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya nabi dan rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Dijelaskan para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Kisah Nabi Adam ini terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 dan surat Al-Baqarah ayat 31. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya, hal ini tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah mempersilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Wa ya Adamuskun anta wa zawjukal zana tafakulla min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakunna minaz zalim. Artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi, janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun sayang, iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakumma rabbukumma an hazihi syajarati illa an takuna malaika ini au takuna minal khalidin. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka, atau yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal atau dalam surga. Akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'adzalahuma syaiton anha fa'akhrajuhuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum libadin adu walakum fil ardi mustaqaru wa mata'un ilahin. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya dari sana atau surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.
dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kisah Nabi Adam dan Iblis. Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 30-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam. Namun, ia mengingkari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surganya sesuai dalam Quran surat Al-A'raf ayat 18. Khalaqruj minha mas'umam madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana atau surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang akan mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Kisah Nabi Adam dan mukjizatnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Quran surat An-Naml ayat 62 yang berbunyi an may yujibul muttara izza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah khafi lama tazakkarun. Bukankah dia atau Allah yang perkenankan atau doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu atau manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kisah Nabi Adam di bumi. Usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Hasan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimnyan di Basroh, sementara ular diturunkan di wilayah Isbahan. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sabdi, ia berkata Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sementara itu Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Demikian kisah dari Nabi Adam yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.